Skytrain-nya masih jalan ke searah sana, tapi saya mau lihat dulu ini. Ada LED air terjun gini nih, bagus. 真香这个。Ya, kita akan melalui imigrasi pakai automatic gate. Ya udah beres ambil bagasi, sekarang kita mau ke Jewel ya, pakai bus. Nah, karena antrian bus ke Jewelnya panjang sekali, jadi kita memutuskan untuk naik bus ke Terminal 2 aja. Nah, nanti dari Terminal 2 kita naik Skytrain atau jalan kaki ke Jewel. Oke, sekarang udah di Terminal 2. Jadi tadi antrian bus ke Jewelnya di Terminal 4 itu kan panjang banget. Nah, biar lebih cepat, kita naik bisnya ke Terminal 2 aja. Jadi bisnya tuh beda bis. Ke Terminal 2 ini lebih lebih dikit antrian bisnya. Naik yang ke Terminal 2, terus turun di Terminal 2 ini, nah nanti jalan ke Jewelnya. Ada jembatan gitu. Jadi akan lebih cepat daripada kita nunggu antrian bus ke Jewel langsung gitu, lama. Ini panjang banget antrian. Nah, sekarang kita naik ke sini. Nah, ini kita naik ke Terminal 2 keberangkatan. Ada LED air terjun gini nih. Bagus. Air terjun LED ini namanya The Wonderful. Letaknya di Terminal 2 keberangkatan. Dan tenang, air terjun ini letaknya di public area ya. Public area Terminal 2. Jadi semua orang bisa lihat air terjun ini tanpa harus check-in terlebih dahulu. Setelah lihat air terjun di Terminal 2, kita lanjut ke Jewel menggunakan Skytrain. Nah, Skytrain yang kita naiki ini bukan Skytrain yang berhenti di Jewel langsung, tapi Skytrain yang menuju Terminal 3. Kenapa kita naik Skytrain ini? Karena kita mau lihat dulu Jewel dari atas, dari jalur Skytrain yang ngelewati tengah Jewel ya. Kalau teman-teman mau lihat dulu pemandangan Jewel dari atas kayak gini, nah teman-teman harus naik Skytrain yang menuju Terminal 3. Tapi kalau misalkan mau langsung masuk ke Mall Jewelnya, teman-teman naik yang menuju ke Terminal 1. Nah, nanti dari Terminal 1 tinggal nyebrang jalan kaki ke Jewel. Dan akhirnya kita sampai di Jewel. Di dalam Jewel ini ada air terjun yang tingginya 40 meter. Namanya Rain Vortex. Rain Vortex ini adalah salah satu tempat yang wajib teman-teman kunjungi kalau ke Singapura. Karena kita belum sarapan dan makan siang, setelah beres dari Jewel kita langsung cari makan nih. Nah, tapi karena di Changi ini makanannya cukup mahal ya. Nah, saya cari tempat makan yang murah meriah dan ketemu nih namanya staff kantin. Jadi ini adalah staff kantin untuk para pegawai bandara. Letaknya di Terminal 1. Jalannya ke sini nih. Kalian bisa lihat di videonya. Lalu nanti di depan sana nemu lift. Kita masuk lift dan turun 1 lantai. Nah, nanti di sana ada food court yang harga makanannya tuh cukup murah-murah ya. Di sana makanannya sekitar 4 sampai 7 dolar dan minumannya ada yang 2 dolar atau 3 dolar juga. Pokoknya kita berdua makan habis cuma 14 dolar aja. Beres makan siang, kita langsung menuju ke kota dengan menaiki MRT. Nah, stasiun MRT menuju kota ini adanya di Terminal 3. Jadi dari Terminal 1 tadi kita harus naik Skytrain dulu ke Terminal 3. Nah, dari Terminal 3 langsung naik MRT ke kota.
kita pakai kartu debit. Dan tadi langsung bisa ya pakai kartu debit ini. Untuk naik MRT ini, teman-teman bisa beli kartu EZ-Link yang tersedia di stasiun MRT-nya, atau bisa juga pakai kartu debit Bank di Indonesia yang berlogo contactless. Kita sekarang lagi transit di Tanah Merah dan rencananya kita akan naik MRT menuju ke stasiun Raffles Place karena hotel kita itu berada di Hong Kong Street ya, di daerah Clarke Quay. Stasiun terdekat dari daerah Clarke Quay itu adalah Raffles Place. Nah, kita keluar dari Plaza UOB terus ke arah sana ke Clarke Quay. Ada sungai di sini bagus. Setelah 10 menit jalan kaki dari stasiun Raffles Place, akhirnya kita sampai di Hotel Bencoolen. Nah, Hotel Bencoolen ini letaknya di Jalan Hong Kong atau Hong Kong Street. Harga per malamnya itu 1,6 juta. Hotelnya cukup nyaman dan yang terpenting lokasinya tuh sangat strategis. Hotel ini tuh dekat ke Chinatown, Merlion, Marina Bay Sands, Garden by the Bay, dan banyak tempat wisata yang dekat sama hotel ini. Oke, sekarang udah jam 6, setengah 6, dan kita mau ke patung Merlion. Dekat dari sini cuma 16 menit aja. Jalan kaki doang. Sumpah? Jalan kaki 16 menit dari sini ke Merlion, dari Hotel Bencoolen ini. Tadi tuh habis hujan, rencananya jam 4 berangkat, tapi malah jadi setengah 6 karena nunggu hujan dulu. Ada sungai di sini, dan di sana banyak jajanan. Ngejajar tuh banyak banget. Tadi mah ada perahu-perahu gitu ya? Iya, lewat ya. Kalian Tapi nggak ada kadal kayak gitu. Ini hotel Fullerton bagus ya. Gedungnya gedung kayak gedung klasik gitu. Bisa. Ada yang private. Ini di belakang kita ada gedung Victoria Theater. Keren banget gedungnya. Kayak di Inggris. Pas lagi jalan ke Merlion, nggak sengaja kita lewat Victoria Theater ini. Ini gedung pusat pertunjukan di Singapura ya. Dibangun pada tahun 1862 dan karena kita suka bangunan tua, jadi kita foto-foto dulu di sini sebentar dan ini dia hasilnya. Kita juga ngelewatin Anderson Bridge. Anderson Bridge ini dibangun pada tahun 1910 dan kerennya Anderson Bridge ini kalau lagi musim Grand Prix Formula One, dia tuh dijadiin trek balap Formula One. Jadi pembalap Formula One lewat sini nih kalau lagi balap. Keren banget kan?
Orang-orang pada mangap. Kamu mau mangap juga? Ah. Karena di sananya penuh, jadi di sini aja. Iya, penuh banget. Iya, penuh banget. Kayaknya ini nggak enggak. Sekarang kita jalan menuju Marina Barrage. Udah hampir malam, niatnya sih di Marina Barrage tuh lihat sunset ya, tapi cuacanya mendung, jadi tidak memungkinkan. Tapi karena penasaran kita mau ke sana aja. Tadinya setelah ini kita langsung ke Marina Barrage buat lihat sunset. Tapi setelah lihat cuaca kelihatannya mendung dan kita juga ngejar waktu untuk nonton Garden Rhapsody di Garden by the Bay nanti jam 19.45. Jadi kita memutuskan buat skip aja dulu Marina Barrage-nya. Jadi sekarang kita bakal langsung jalan kaki ke Garden by the Bay. Sekarang kita melewati miring. Sekarang kita melewati Helix Bridge. Bagus Helix Bridge. Ini lagi membangun. Yuk kita jalan dari sana tuh. Hotel Fullerton itu. Jauh. Lumayan karena muter. Iya. Helix Bridge ini dibangun pada tahun 2010 menjambungkan Marina Center dengan Marina Bay Sands. Nah, di jembatan ini setiap beberapa meter sekali itu ada anjungan gitu buat foto-foto. Nah, teman-teman bisa mengunjungi jembatan ini buat foto-foto dengan pemandangan ikonik kota Singapura. Jadi latar belakangnya tuh kayak gedung-gedung tinggi gitu. Dan hasil fotonya kayak gini. Kita sudah masuk ke kawasan Garden by the Bay dan langsung menuju ke Super Tree Grove. Jadi pertunjukannya tuh ada di Super Tree Grove ini. Dan pertunjukan ini gratis ya. Untuk jadwalnya saya simpan di link deskripsi di bawah. Ladies and gentlemen, boys and girls, Gardens by the Bay presents Garden Rhapsody. Watch the super trees come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical trees. Tonight we present Opera in the Gardens. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. Setelah beres nonton pertunjukan Garden Rhapsody, kita lanjut mau makan malam di Lau Pa Sat. Untuk ke Lau Pa Sat, kita jalan kaki aja. Sebenarnya bisa pakai MRT atau bus juga, cuman kita memilih untuk jalan kaki lewat eskalator yang ikonik ini nih. Eskalator ini menghubungkan antara Garden by the Bay dengan Marina Bay Sands. Dan pemandangannya gedung ini nih, gedung Marina Bay Sands. Kita juga masuk lewat Mall The Shoppes at Marina Bay. Mallnya kayak gini, gede banget. Terus ada kayak air terjun kecil gitu. Kayak gini nih, keren banget pokoknya. Nah, ini bagian depan mallnya menghadap langsung ke Merlion. Jadi mallnya ini seberang-seberangan sama patung Merlion. Dan ini pemandangan di malam hari kayak gini, keren banget kan? Nah, kita jalan kaki menuju Lau Pa Sat. Lau Pa Sat itu adalah tempat makan ya, food court gitu,
yang letaknya ada di tengah-tengah gedung tinggi. Jadi keren banget. Kita udah sampai di Lau Pasat. Lau Pasat itu artinya pasar lama ya, dalam bahasa Hokkien. Nah, dalamnya itu food court, banyak tempat makan. Dan untuk harga makanannya macam-macam ya kalau di sini, dari yang mahal sampai yang murah ada. Tapi kalau saran saya spend minimal $20 lah kalau mau puas makan di sini. Kalau mau mode hemat $10 cukup sih. Makanannya cukup banyak dan enak-enak. Teman-teman bisa milih banyak banget di sini. Dan di belakang Lau Pasat ini juga ada tempat sate-satean. Banyak yang jual sate. Cuman teman-teman harus hati-hati kalau datang hari Sabtu dan Minggu ke sini karena rame banget. Walaupun kursinya banyak, tapi kemungkinan agak susah nyari kursinya karena penuh. Dan ini beberapa store-store restorannya. Setelah beres makan malam di Lau Pasat, kita lanjut balik ke hotel karena udah cukup malam ya. Nah, ke hotelnya cukup jalan kaki aja karena hotel ini emang dekat kemana-mana ya. Dari Lau Pasat ini deket kok, kita bisa jalan kaki ke Hotel Bencoolen di Hong Kong Street. Oke, thank you banget yang udah nonton. Lanjut di hari kedua nanti ya. See you di next video. Bye. Ya, kita sudah sampai di Universal Studio. Mantap. Minion.